Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Moh Nasruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam Google Meet ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Pada diskusi kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang entrepreneurship dalam perspektif Islam. Sebelumnya, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Mbak Aini Wafiyah dengan NIM 2120297. Yang kedua ada Mbak Inka Mutiara dengan NIM 2120315. Dan yang ketiga ada Mbak Putri Indah Parwati dengan NIM 2120302. Mbak Putri bisa meng-share makalah PPT-nya, Mbak? Oke, di sini kami membuka 5 sesi, yaitu yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat ada sesi tambahan jawaban dan sanggahan serta feedback, dan yang kelima ada sesi penutup. Mari kita buka presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Putri Indah Parwati. Kepadanya saya persilahkan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian entrepreneurship dalam perspektif Islam, yaitu didefinisikan sebagai orang yang dapat melihat peluang, menentukan langkah kegiatan, dan berani menanggung resiko dalam mencapai suatu kemanfaatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus, yaitu untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang landasan-landasan entrepreneur dalam Islam. Nah, para pemikir Islam menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum, bahwa kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia jelas sangat tegas, bahwa kehidupan dalam akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ada banyak faktor psikologi yang membentuk sikap negatif masyarakat terhadap profesi wirausaha, yang diantaranya yaitu image lama yang melekat pada orang yang aktif dalam wirausaha, antara lain yaitu sikap agresif, ekspansif, bersaing tidak jujur, kikir, dan sumber penghasilan yang tidak stabil. Kemudian,
Sikap tidak tertarik pada kegiatan wirausaha itu juga dipicu oleh pemahaman yang terlalu dangkal terhadap ajaran agama. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip wirausaha dalam Islam. Sebagai konsekuensi pentingnya kegiatan wirausaha, Islam menekankan pentingnya perkembangan dan penegakan budaya kewirausahaan dalam kehidupan setiap muslim. Budaya kewirausahaan muslim itu bersifat manusia religius. Dengan demikian, seorang wirausahawan muslim akan memiliki sifat-sifat dasar yang mendorong untuk menjadi pribadi yang kreatif dan juga handal. Ada beberapa prinsip-prinsip wirausaha dalam Islam, diantaranya yang pertama yaitu selalu menyukai dan juga menyadari adanya ketetapan dan perubahan. Ketetapan ditemukan antara lain pada konsep akidah. Yang kedua yaitu bersifat inovatif yang membedakannya dengan orang lain. Nah, di dalam Al-Quran menempatkan manusia sebagai khalifah dengan tugas memakmurkan bumi dan melakukan perubahan serta perbaikan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 61. Yang ketiga yaitu bersifat secara sungguh-sungguh untuk bermanfaat bagi orang lain. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keharusan seseorang untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aindi Wafiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, prinsip-prinsip selanjutnya yang nomor 4 itu selalu menyukai dan menyadari adanya ketetapan dan perubahan. Ketetapan ditemukan antara lain pada konsep akidah. Yang kelima, karakter dan kepribadian dibentuk secara berkelanjutan, bukan hanya untuk sesaat atau untuk dirinya sendiri ataupun orang sesamanya, tetapi juga untuk jangka yang lebih panjang bagi generasi-generasi sesudahnya. Jadi dibutuhkan pelembagaan bagi sistem kerja para karyawan. Yang terakhir itu ada pun objek usaha bisnisnya haruslah yang halal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka Allah mengharamkan jasadnya daripada surga. Quran Surat At-Tabrani. Poin yang keempat itu ada integrasi entrepreneur dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur. Seorang entrepreneur muslim memiliki keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran agamanya sebagai jalan keselamatan dan bahwa dengan agamanya ia akan menjadi unggul. Yang kedua, motivasi entrepreneur muslim bersifat vertikal dan horizontal. Secara horizontal terlihat pada dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya dan keinginannya untuk selalu mencari manfaat sebesar mungkin bagi orang lain. Yang ketiga, niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, menjalankan usaha merupakan aktivitas ibadah, sehingga ia harus mulai dengan niat yang suci, lillahi ta'ala, dan tujuan serta pemanfaatan hasil secara benar. Yang keempat itu azam bangun lebih pagi. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar mulai bekerja sejak pagi hari. Setelah sholat subuh, kalau tidak terpaksa, sebaiknya jangan tidur lagi. Yang kelima, selalu berusaha meningkatkan ilmu dan keterampilan. Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan memiliki dua pilar bagi pelaksanaan suatu usaha. Yang keenam itu ada kejujuran, merupakan salah satu kata kunci dalam kesuksesan seorang entrepreneur, sebab suatu usaha tidak akan bisa berkembang sendiri tanpa ada kaitan dengan orang lain. Selanjutnya, suka menyambung tali silaturahmi. Seorang entrepreneur haruslah sering melakukan silaturahmi dengan mitra bisnis dan bahkan juga dengan konsumennya. Selanjutnya, menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Menunaikan zakat, infak, dan sedekah harus menjadi budaya wirausaha muslim. Menurut Islam, sudah jelas harta yang digunakan untuk membayar zakat, infak, dan sedekah tidak akan hilang, bahkan menjadi tabungan kita yang akan dilipat gandakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya yang ke-9, puasa dan sholat sunnah dan sholat malam.
bisnis dan keluarga ibarat dua sisi mata uang, sehingga satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Sebagai seorang entrepreneur, di samping menjadi pemimpin di perusahaannya, dia juga menjadi pemimpin di rumah tangganya. Dan yang terakhir itu mengasuh anak yatim. Sebagai pengusaha, mengasuh anak yatim merupakan kewajiban. Mengasuh atau memelihara dalam arti memberikan kasih sayang dan nafkah, yakni makan, sandang, papan, dan biaya pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Eni atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai membumikan pendidikan Islam berwawasan entrepreneur atau kewirausahaan. Pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pada dasarnya, manusia lahir dalam keadaan fitrah atau bertauhid, dan pendidikan merupakan upaya seseorang untuk mengembangkan potensi tauhid agar dapat mewarnai kualitas kehidupan pribadi seseorang. Pendidikan Islam tidak semata-mata hanya mengajarkan ilmu agama atau ilmu-ilmu umum lainnya, tetapi juga harus berusaha memperhatikan serta mengembangkan fitrah-fitrah manusia. Sejalan dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, maka keikutsertaan pendidikan Islam dalam mengembangkan wawasan kewirausahaan adalah sebuah keharusan. Dalam memupuk karakter kewirausahaan, pendidikan Islam seperti madrasah dan perguruan tinggi Islam bisa berkaca kepada pesantren, selain sebagai pusat pemikir-pemikir agama atau Center of Excellence, pesantren juga sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia dan sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Dalam hal ini, menurutnya, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek, yaitu terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri, perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktek, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan atau buku ajar, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah, dan pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Dengan demikian, menerapkan dan mengembangkan konsep pendidikan kewirausahaan di madrasah atau perguruan tinggi Islam adalah sebuah keputusan yang tepat bagi lembaga pendidikan Islam. Selain mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam ketujuh aspek di atas, pendidikan kewirausahaan juga bisa diintegrasikan dalam pelajaran agama dengan menekankan bahwa agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk berusaha sendiri melalui wirausaha atau berdagang. Baik, terima kasih. Sesi penyampaian materi telah selesai, maka kita akan lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab.